Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kabar Kampus kembali hadir untuk memperbarui berita Anda. Bersama saya Priscilia Mutiarani dan saya Yuli Warni. Kami akan mengulas berita terupdate seputar kampus. Berikut beritanya. Berita pertama, pemirsa, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang bersiap untuk menggelar pemilihan Duta Kampus 2025. Ketua Panitia Pelaksana Ahmad Zaki memberikan penjelasan rinci mengenai persiapan dan syarat pemilihan. Zaki menjelaskan, pendaftaran pemilihan Duta Kampus 2025 akan dilakukan secara daring atau online melalui tautan yang tersedia di bio Instagram Duta Kampus UIN Imam Bonjol Padang. Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang bersiap untuk menggelar pemilihan Duta Kampus Pildukam 2025. Wakil 1 Duta Kampus 2024 yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana, Ahmad Zakri memberikan penjelasan rinci mengenai persiapan dan persyaratan pemilihan. Persiapan konsep acara baik teknis maupun konsep besar telah dilakukan secara matang. Ahmad Zakri menegaskan bahwa panitia berupaya menyelenggarakan acara yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pendaftaran pemilihan Duta Kampus 2025 akan dilakukan secara daring online melalui tautan yang tersedia pada bio Instagram Duta Kampus UIN Imam Bonjol Padang. Langkah-langkah pendaftaran meliputi pengisian formulir daring, pengumpulan berkas administrasi, dan sesi wawancara. Syarat pendaftaran tidak terlalu rumit, yakni mampu membaca dan menulis Al-Quran, memiliki IPK minimal 3, mahasiswa aktif semester 4 atau 2, memiliki wawasan luas mengenai kampus dan PTKIN, tidak sedang bertugas sebagai duta lainnya, dan tidak menjabat sebagai pengurus inti atau badan pengurus harian atau BPH. Berita selanjutnya, pemirsa, jadwal kuliah kerja nyata mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang sudah semakin dekat. Tapi, tahukah pemirsa apa itu kuliah kerja nyata? Kuliah kerja nyata merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan. Dalam hal ini, kuliah kerja nyata merupakan bagian dari pengabdian yang mana mahasiswa akan mengabdikan dirinya kepada masyarakat. KKN merupakan salah satu dari 3 tridharma perguruan tinggi, di mana ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. KKN merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam satu kegiatan. KKN merupakan bagian dari pengabdian yang mana mahasiswa akan mengabdikan dirinya kepada masyarakat dengan bekerja, gotong royong, serta hidup berkumpul dengan masyarakat. Lembaga Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Mufti mengatakan dalam proses KKN ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada mahasiswa dan masyarakat. Dalam proses pengabdian ini ada beberapa hal poin yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat dan mahasiswa. Secara filosofis, KKN ini adalah bagian daripada proses tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi kalau tridharma itu ada 3, pertama pendidikan, kedua penelitian, ketiga pengabdian. 2 tridharma itu ada di kampus. Pendidikan yaitu proses perkuliahan yang kita laksanakan di kelas. Penelitian yang kita lakukan ketika akan menyelesaikan tugas akhir atau dalam bentuk skripsi. Pengabdian ini kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Artinya, dalam proses pengabdian ini ada 2 hal sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa dan kepada masyarakat. Pertama, bahwa eksistensi mahasiswa itu bisa terlihat ketika dia sudah berada di tengah masyarakat. Selain itu, tujuan KKN ialah meliputi pengembangan kepribadian mahasiswa, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan masyarakat. Artinya, untuk lebih mendekatkan perguruan tinggi kepada masyarakat.
dan KKN juga memiliki manfaat seperti mahasiswa tahu kegunaan hasil pendidikannya bagi pembangunan umumnya dan daerah pedesaan khususnya. Mahasiswa dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat agar bisa memecahkan masalah tersebut. Berita terakhir, pemirsa, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang menggelar kegiatan Tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan dengan konsep One Day One Juz. Kegiatan ini telah dimulai sejak 1 Maret 2025 lalu. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Wakidul Kohar menyampaikan, tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selain itu, hal menarik dari diadakannya kegiatan ini adanya bentuk apresiasi yang diberikan Wakidul Kohar kepada peserta yang telah mencapai target bacaan. Untuk mendekatkan umatnya pada ajarannya, itu amanah Menteri Agama. Loh, kan harus pas-pas. Iya, benar, Pak. Benar. Nah, yang kedua, Pak, kegiatan ini diikuti siapa saja, Pak? Diikuti oleh Sivitas Akademika dari pimpinan dan staf dan karyawan. Kalau perlu mahasiswa. Ya, mahasiswa kemarin sudah saya suruh bikin kelompok. Apakah sudah bikin atau belum? Belum ada laporan. Ya. Jadi kalau di dakwah, pusat untuk mengkoordinirnya di bagian umum. Saya ikut tiap hari. Kemudian mulainya jam 8 sampai jam 9. Tiap hari. Setiap hari. One Day One Juz. Sejak tanggal 1 Maret. Tapi sebetulnya Tadarus Al-Quran itu sudah dimulai sebelum puasa setiap hari Rabu. Jadi Rabu itu kita melaksanakan Tadarus Al-Quran. Kemudian saya kasih tausiah. Di mana tempatnya di bawah di bagian umum. Jadi kalau Anda ke bawah itu pagi-pagi, kalau Rabu baca Quran, sampai sekarang tiap hari baca Quran One Day One Juz. Tetapi lebih cepat, tanggal 10 Maret kemarin sudah ada yang 30 juz, yaitu Bu KTU. Dan tanggal 14 sudah 30, sopir saya sudah 30 juz. Saya sampai sekarang sibuk baru 25 juz. Jadi bulan Ramadan ini melatih pribadi-pribadi agar setiap hari baca Quran One Day One Juz. Silahkan, karena satu juz kan cuma 10 lembar. Nah, bisa dibagi itu. Kalau bulan puasa aja lapar masih bisa baca Quran, apalagi kalau sudah kenyang, ya. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap saksikan Kabar Kampus di YouTube DKTV UIN Imam Bonjol Padang. Temui kami di www.dktv.uinib.ac.id. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Saya Yuli Warni dan saya Priscilia Mutiarani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.